dipikirlah nanti kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kayak gitu. Yang penting tuh tetap saling menghormati. Betul. Tahu lah Tahu batasannya. batasan. Iya. Jangan Mana Pak? Itu enggak boleh itu. Ini tuh dosa ya. Pengalaman banget sih kayaknya. Dosa. Pengalaman ya. latar belakang dari mahasiswa itu mungkin capek lagi kesini tiba-tiba dikasih semangat ternyata wah dosennya perhatian ya walaupun cuma semangat aja itu kan general ke semua orang kan tapi ternyata satu orang bisa nyentuh jangan takut untuk berkomunikasi. Ya, jangan takut untuk ngomong sih ke dosen-dosennya. Tuh, Bapak Ibu kita tuh baik. Iya kok baik Sangat baik. Ada beberapa baik. dosen yang bahkan aku ngelihatnya tuh kayak aduh dosen ini kayaknya killer banget ya. Tapi ternyata pas udah masuk semester 1, 2 kayak wow. Seru sekali Seru gitu sekali. kan. Ya itu sih. Kita nggak mungkin bisa mencapai suatu tujuan kalau kita nggak sejalan. Ya sih. Berarti harus saling Iya, mengerti saling mengerti. Saling mengerti yang penting. Iya. Mahasiswa mengerti dosen, dosen pas semhas pas masuk tuh deg-degan terus tiba-tiba dosen Pak Krisna, Pak makasih ya Pak. Aku tuh suka nanya-nanya struktur ke dia karena aku kurang paham tentang struktur gitu. Aku suka nanya-nanya terus tiba-tiba Pak Krisna masuk, Zikria semangat ya langsung kayak Terima kasih banyak Bu, Pak, karena atas bimbingan Bapak dan Ibu kami bisa mencapai sekarang ini dari yang nggak tahu jadi nggak tahu. apa-apa. Dari yang mungkin salah jurusan Ya, jadi kayak merasa passionnya di sini karena dosen-dosen. halo semua, balik lagi di Ngontur, ngobrolin arsitektur bareng aku Bude. Dan aku Kia. Nah, di sini tuh kita ke episode kali ini kita itu mau ngebahas tentang dosen-dosen gitu ya. Kan yang sebelumnya itu kita udah bahas tentang dari maba anak maba nih. Terus udah bahas juga dari sepuh-sepuhnya sepuh-sepuhnya ya, senior arsitek kita yang sekarang tuh alhamdulillah mereka udah pada wisuda, udah pada lulus nih. Terima kasih ya, happy graduation buat Kak Kia. Selamat menempuh dunia kerja ya Kak. Di episode kali ini kita akan bahas bahas apa kita Kak? Dosen. Nah, dosen-dosen Gimana dosen yang ideal sih di mata anak-anak Di mata Gen Z kan? anak-anak Gen Z, juga ya. lagi ngetren banget Iya, kan? lagi kayak Karena itu ya itulah. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang menarik banget nih. Kebetulan salah satu narasumber kita tuh kemarin habis menang Duta Saintek ya, baru anget banget. Dan satunya lagi tuh aktif banget menjadi presenter handal ya, sampai di IAI loh, udah keren banget. Nah, langsung aja nih kita kenalin dari yang Kiza dulu karena lebih tua ya. Ayo, silakan Kiza. Baik. Halo Kak. Halo semua. Kenalin, nama aku Kiza dari Arsitektur Angkatan 22. Oke, satunya lagi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Sabrina. Aku dari angkatan 23 Teknik Arsitektur UIN Malang. Wah, keren banget nih. Jadi mereka kebetulan ada di tingkat ya. ya ada tingkat kita gitu ya. Kita yang tua di sini sebenarnya. Ya, gitu. Langsung aja nih sampai detik ini kan kalian udah bukan maba lagi nih ya. Gimana sih rasanya? Apa agak stres gitu? Biasa aja gitu. Lebih stres sih ya Kak. Oh, stres. Stres. Karena makin bertambah semester tuh makin stres nggak sih? Harusnya ya. Harusnya sebagai anak arsi kan utamanya ya. Oke, karena topik kita kan tentang dosen nih. Kamu udah hafal semua dosen di arsi pastinya udah hafal kan. Sudah terlihat mulai gimana gitu. Hilalnya udah kelihatan nih hilalnya. Siapa sih yang cocok buat aku buat ini ya kan? Nggak apa-apa ya. Kita tidak sebut merek oke ya di sini oke. Itu nanti disensor oke. Kalau siapa tahu keceplosan jangan. Semoga tidak ya. Iya, semoga tidak. Amin ya Allah. Oke. Langsung aja nih pertanyaan pertama. Menurut kalian gimana sih ciri-ciri dosen di menurut kalian aja deh, nggak usah yang di arsitektur dulu. Ciri-ciri dosen
bagi Gen Z yang ideal banget gitu lah, yang mungkin asik atau gimana gitu. Dari Kiza dulu. Dari aku dulu mungkin ya. Sebenarnya balik lagi, dosen juga manusia. Ketika kita mengidealismekan manusia, maka kita secara tidak langsung memaksakan orang lain untuk sempurna. Tapi yang namanya manusia itu punya harapan, punya impian, atau harapan untuk apa yang dia inginkan. Kalau menurut saya sendiri, dosen yang ideal, menurut Gen Z ini, menurut gen-gen saya, kita ya. Dan kita Kayak tua banget aku. ini yang menurut aku yang komunikatif ya dengan mahasiswanya. Karena gap antara dosen dengan mahasiswa yang sekarang itu sangat jauh dan sangat berbeda. Dalam penanganan kasus, dalam pengerjaan tugas juga sudah sangat berbeda. Jadi sangat diperlukan yang namanya dosen komunikatif untuk mengerti kondisi mahasiswa itu kayak gimana. Itu sih. Berarti soal saling ini ya, tektokan gitu. Ya, pokoknya nggak miskom aja. Nggak miskom. Sudah benar-benar udah ribet sih kalau udah miskom. Iya, apalagi kalau udah gap year-nya antar dosen sama mahasiswa kan Iya, jauh banget. jauh. bahasanya aja kadang udah beda. Beda. Kalau Sabrina sendiri? Kalau buat aku kayaknya lebih ke komunikatif itu ya, satu. Dua tuh sebenarnya kita Gen Z tuh bukan milih yang mungkin ada ya beberapa orang di Gen Z itu yang suka sama dosen yang santai, alurnya biasa aja, jangan yang kayak ngebut banget gitu. Tapi ada beberapa juga Gen Z yang mengharapkan dosen itu untuk bisa tak biar anak yang mahasiswa ini bisa ikut tak juga, apalagi buat aku yang pemalas seperti itu ya sepertinya. Nah, jadi aku lebih suka dosen yang mengajak aku mendorong aku untuk bisa tak gitu. Jadi kalau misalkan aku didorong untuk lambat biasa aja kayak santai, itu malah akunya sendiri yang santai, akunya yang gopus di belakang gitu. Setuju. Benar. Apalagi yang komunikatif tadi itu sih penting. Tadi kan kalau menurut kalian tuh yang dosennya tak gitu kan. Kalau ke metode pembelajarannya sendiri nih, kan kita udah banyak yang digital gitu kan. Nah, kalian tuh lebih suka dosen yang kayak yaudah deh, kan kalian udah digital nih, cari aja sendiri di internet, atau lebih ke kayak dosen. Nah, kita tuh cari sumbernya tuh dari sini. Nah, Yang jadi ngasih kalian tuh bahan. ngasih bahan. Itu kalau menurut kalian tuh lebih prefer yang mana gitu buat kalian buat belajar ya? Ngasih bahan. Ngasih bahan. Soalnya kan kita juga di dunia arsitektur di kuliah itu kan kita niatnya untuk mencari ilmu tentunya kan. Nah, nggak mungkin kalau misalkan dosennya itu cuma sekedar udah kalian cari aja lah, digital kan udah banyak tuh, dimanfaatkan lah kayak gitu. Kan pasti ada dosen kayak gitu. Tapi kita mungkin kalau aku sendiri ya prefernya mungkin dosennya 50-50 lah. Mereka memberikan materi, memberikan referensi juga untuk materinya. Kita perlu untuk mengambil referensi-referensi itu di mana, dikasih arahan lah setidaknya. Terus nanti biar kita aja yang ngalir, kita mau metodenya, referensinya mau cari di mana, terserah kita aja gitu. Kalian yang cari sendiri gitu ya. Iya, Yang tapi penting udah ada setidaknya, bahannya. Tapi ini ngomongin metode kan ya. Penasaran kalau misalkan di kelas nih, kalian suka dosen yang kayak mungkin ada diselingi games kah, atau bercanda, atau tiba-tiba nunjuk nih gitu kan, ada kan dosen kayak gitu. Kalian lebih suka yang kayak gimana nih? Aku lebih suka yang main sih. Soalnya kan aku kayak agak apa ya, barbar gitu loh. Aku nggak bisa yang kayak tiba-tiba. Aku nggak suka yang tiba-tiba dosennya ini gitu. saya nggak mau nih kalau nggak ada yang jawab, saya keluar nih gitu kan. Ada gitu. Iya. Kalau nggak ada yang jawab, saya nggak mau ngelanjutin. Pak. Tapi sebenarnya itu juga mendorong kita buat saya Pak gitu, jadi otomatis cari jawabannya, apa sih jawabannya gitu kan sih? Kalau nggak saya tunggu nih sampai ada yang jawab. Kalau nggak jawab ya udah. Ini kita tungguin aja. bahaya banget nih. Walaupun waktunya udah habis. Bahaya banget teman. Lebih suka di game sih kayaknya ya kalau aku. Kalau kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Kayak siapa nih yang mau jawab? Nggak mau jawab ya udah nggak lanjut. Nggak apa-apa. Kalau aku pribadi mungkin karena udah dari dulu ya fokus di kelas itu ya udah buat belajar. Baru kalau udah benar-benar udah nggak materi itu baru kayak kita ice breaking gitu bang. Jadi kayak adalah sesi buat kita benar-benar serius belajar, yang benar-benar nggak ada kayak permainan-permainan ini tadi. Jadi lebih nangkep lah kalau saya.
daripada kayak yang tadi speaking. Nggak ada benar atau salah, lebih ke cocok atau enggak. Jadi tergantung individunya sendiri ya. Nih biasanya ini tuh kayak apa ya, fenomena yang terjadi di kalangan teman-teman kita ya. Antara kuliahnya tuh online atau offline. Nah, nih kalian tuh lebih ke yang mana nih ya? Kan ini udah sering banget kayak, ya online aja gak sih? Ya, masih ke bawah-bawah pagi gitu-gitu. Bisa oke. Bisa makan, ya kan? Gimana nih? Aduh, aku dulu ya? Terserah siapa dulu ya. Kalau dari aku menurut bobot mata kuliah. Aduh. Oh iya benar-benar. Semoga aman. Kayak ya kita sebagai teknik arsitektur UIN udah nggak asing yang namanya desain arsitektur Islami. Sangat disayangkan banget ya kalau dai itu online. Benar. Sangat disayangkan banget kalau dai itu online atau dai itu libur. Sangat disayangkan. Apalagi cuma satu pertemuan terus ada liburnya gitu. Sangat banget. Kita nggak munafik tapi emang bener-bener dai itu kan apalagi di kita ngebut banget ya kak ya. Kayak tiap minggunya tuh harus ada progres, terus ada gitu. Dalam seminggu pun kita progresnya nggak cuma satu kali dalam seminggu itu, tapi kita ada asistensi ke dosen, asistensi ke asdos, progres ke dosennya dan lain-lain. Itu kayak kita ngerasa dikejar-kejar terus gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ada waktu matkul yang satu aja yang libur gitu, online atau online gitu ya. Jadi kita kayak ngerasa, aduh, ini ketinggalan banget. Kayak ada yang kosong gitu. Hatinya yang kosong. Bukan menyepelekan matkul yang lain. Cuman kalau dari saya sendiri lihat dari bobot mata kuliah itu tadi. Karena kalau memungkinkan untuk online ya udah nggak apa-apa online. Tapi kalau dikatakan sayang atau nggak sayang, untuk DAI ini tadi sangat sayang. Jadi kayak cuman di matkul tertentu ya lihat bobot SKS juga kan. Berarti yang gede aja yang enak ya offline ya. Iya. Ya, yang dua SKS mending online aja nggak sih? Ya gitu loh, Bapak Ibu. Kita nggak menggampangkan semua matkul, cuman ya emang tergantung SKS-nya aja. Tapi saya juga bersyukur dengan adanya digitalisasi ini karena saya ada mata kuliah yang langsung berintegrasi dengan dosen-dosen di kampus lain. Betul. Ya kebetulan kita ada yang satu kelas. Iya kita satu kelas ada. Oh ada. Ya aku interns gitu loh sama kelas media. Kalau menurut kalian tuh kalian lebih suka kayak dosen yang tugasnya itu fleksibel, kayak nanti deh di akhir aja kita kumpulin, tapi tiba-tiba kayak loh nilainya kok segini gitu. Sama dosen yang kayak ayo step by step nih, seminggu kalian harus ada progres segini. Tapi itu jelas sama apa yang kalian kerjain, sama nilai yang kalian disilakan gitu tuh jelas. Kalian tuh lebih suka yang mana? Kayak aku tuh lebih suka yang kayak gini gitu misalnya. Lebih di penjelasanku di awal sih kak, yang aku bilang harus tak itu kan emang harus kita ngumpulin. Ayo minggu ini progresnya finalisasi ini gitu ya, bab ini gitu, materinya penugasannya ini gitu. Berarti ya aku lebih suka yang jelas sih daripada yang kita ngebut di akhir. Kayak awal-awal ya udah santai itu nggak apa-apa lah ya, tapi di akhir pas ngebut kan kayak kita sendiri yang stres gitu kan. Jadi cicil aja sih kalau kayak gitu. Mungkin balik lagi ya ke sifat dasar manusia. Baik. Masya Allah. Baik. Menurut saya kalau manusia diberi target itu akan dikerjakan daripada manusia yang dia tuh diberi target tapi dengan jangka waktu yang sangat jauh. Dan itu menurut saya relevan buat mahasiswa arsi. Semualah arsitek mungkin juga jikalau mepet deadline itu bakal sangat ngebut dan itu gelora mengerjakan tugas itu sangat banyak. Dan gak mungkin dikerjain H-1 tuh Nah, gak mungkin. dikerjain H-1. Tugas arsitektur tuh gak mungkin. Benar. Revisi Nah itu adalah sahabat. adalah sahabat kita semua. Tapi kadang aku juga ngerjainnya H-1. Iya sama sih aku juga. Kalau mepet deadline tuh kadang kayak kita ngerasa idenya keluar ya. Kayak numpang Lebih nge-push gitu. Iya, lebih nge-push gitu. Apa Tapi- karena kitanya ya? Emang mindset aja sih sebenarnya. Iya, benar-benar. Terus aku penasaran nih. Menurut kalian dosen tuh harus gak sih aware sama kan Gen Z itu kan ini banget sama mental illness gitu. Nah, betul. Menurut kalian tuh harus gak sih dosen tuh aware sama hal itu? Aku dulu. Oke. Boleh. Kembali lagi ke kata kunci komunikatif itu tadi ya kayak.
Jadi dari dosen sendiri bisa mengerti kondisi mahasiswanya, mahasiswa sendiri juga bisa mengerti kondisi para dosen. Karena juga nggak sedikit dosen yang juga sebagai ibu rumah tangga, jadi perlu menyiapkan keluarganya terlebih dahulu baru berangkat ke kampus. Dan juga bapak ibu dosen yang lain punya kesibukan yang lain. Kita juga harus mengerti hal tersebut. Jadi kuncinya itu di komunikatif, harus sama-sama ngerti. Kalau masalah mental illness, kita sebagai Gen Z secara langsung sekarang ini bisa dikatakan sangat banyak ya yang mentalnya mulai down, mulai berantakan dan lain-lain. Kalau saya juga sempat mengalami hal tersebut. Saya jam 11 malam, besok pengumpulan dai final UAS, saya lari malam keliling Malang, keluar semua ide langsung dikerjain. Keren-keren. Ya, Jadi dia juga lebih- yang perlu itu kan. Jikalau teman-teman semua mendapati hal yang sama, jangan diarahin ke hal-hal negatif. Buat Cari hal itu positif. dijadi hal-hal positif yang bisa improve diri kita sendiri. Keren-keren. Dan kadang ide itu keluar gara-gara ada pendorongnya ya, apa itu lari, entah itu kalian harus ngobrol sama temen orang. ya. Iya, kayaknya harus ada dorongan aja gitu gak sih? Iya. Kalau saranku ya sebagai Gen Z juga boleh. Kalian tuh bikin kayak kalau misalkan apalagi kalau udah skripsian gitu kan, kalian tuh bikin teman belajar gitu lah. Nugas kesini yuk gitu. Jadi kalau misalkan dospem kalian beda nih, kalian nanya kata ibu ini gimana dah tentang si analisis ini gitu. Ternyata dari dospem kalian gak dapet, tapi dari yang lain tuh dapet. Jadi Atau kalian tuh lebih ke akur-akur sama temen sebimbingan. Ya. biar enak lah gitu. Sama bikin jadwal bimbingannya tuh sama, itu top, enak banget. Kalian pasti berprogres dengan sendirinya Iya, karena betul. mereka bakalan nge-push kalian secara nggak langsung. Cari yang Tuh, dari sisi ya. Berarti ya. Pemilihan itu dari sekarang saya cari-cari gitu. Benar. Tuh, ngomong-ngomong tentang mental health tadi nih ya, kalau biasanya ada feedback dari dosen tuh agak kena mental gitu kan ke kalian kan. Nah, itu kalian lebih kayak suka kalau dosennya tuh ngomong di depan kelas kayak ayo sini maju, misal Giza sini maju, nah nih lihat tugas Giza tuh kayak gini, harusnya tuh kalian kayak gini, atau ada tugas teman Giza yang lain ini tuh masih kurang ya, harusnya tuh kalian samain. Nah, itu kalian lebih suka yang kayak gitu atau kalian yang kayak nanti ke ruangan ibu ya, nanti ibu koreksi satu-satu terus feedbacknya dikasih satu-satu ke anaknya gitu. Itu kalian lebih yang mana, lebih suka yang mana? Kalau Mempengaruhi aku- mentalnya Sebenarnya ya mempengaruhi mental atau enggaknya itu tergantung orangnya. Ya, Kalau aku sih lebih ke apa ya? Apa karena aku tiap harinya membawa candaan di hidup ini gitu loh. Udah terlalu sering gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin dosen, ayo Sabrina maju gitu kan. Ini loh kayak gini loh, tugas-tugasmu itu mana yang benar, nggak ada gitu kan. Misal, oh kayak ya tergantung pembawaan dosennya juga, kembali lagi ke dosennya. Itu lebih ke bercanda apa emang serius. Kalau emang serius ya kita pasti kena kan mentalnya. Mungkin ya aku lebih suka dosen yang lebih memikirkan mental health dari mahasiswanya. Mungkin bisa manggil mahasiswanya dulu ke ruangan. Ayo Sabrina ikut saya dulu. Nah, di situ boleh deh langsung dicerca, dimaki, boleh. boleh. Ya, Nggak apa-apa. setuju. Daripada di publik lebih ke mental kita juga sih. Kasian juga yang anak-anak temen-temennya mentalnya nggak Karena juga mungkin dari perspektif dosen ya. juga mempersiapkan ya untuk kita sebagai mahasiswa ketika udah lulus menemui dunia kerja itu tidak seperti Ya, di dunia perkuliahan. Betul. Itu harus dipersiapkan. Makanya kalau masalah mental health ya juga balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi di sini tujuan dosen untuk seperti itu juga untuk mempersiapkan kebaikan kita nanti. Ya, kadang-kadang juga dosen ngasih feedback langsung tuh kan karena biar tidak mengulang-ulang informasi yang sama gitu. Ada baiknya. Iya, ada baiknya. resmi Gitu. Tadi Giza nih nyenggol sedikit tentang antara mental sama dunia pekerjaan. Menurut kalian, dosen-dosen yang punya pengalaman pekerjaan di bidang arsitektur terutama, itu harus gak sih kayak misalkan nge-share gitu kalian, kayak misalkan ya biasanya tuh Pak Turi, Bapak habis gini-gini gitu. Seru banget kalau itu. Iya. Menurut kalian itu seru atau enggak? Misalkan atau apa? Atau misalkan kayak misalkan
di matkul misalkan tekbang nih, terus bapaknya itu ngejelasin kayak kalau di dunia pekerjaan nih ya, ini tuh lebih bagus tuh kayak gini gitu loh. Kalian lebih kayak gitu atau enggak gitu? Atau teori aja, lebih banyak teori atau lebih sharing tentang pekerjaan juga? Kita sharing-sharing pengalaman kita ke mahasiswa, pengalaman dosen ke mahasiswa. Gak apa-apa, lanjut aja. Santai. Tapi juga nggak melupakan RPS materi-materi itu, karena balik lagi kita sebagai mahasiswa di sini tujuannya itu mencari pengalaman dan juga ilmu. Jadi ketika diberatkan kepada satu sisi, nggak seimbang. Kayak gitu sih. Kalau aku sendiri mungkin apa ya? Tadi apa Kak? Sharing dunia pekerjaan. Bentar, aku tadi atau itu ada teori. Oh iya. Ayo. Karena aku kan anak SMK. Ya. Jadi aku lebih suka kalau misalkan dikasih perbandingan mau teori sama praktek, mau berapa nih perbandingannya? Kalau buatku 2:1. Karena aku lebih suka praktek. Kalau misalkan teori tuh aku ngantuk. Bener-bener kayak oh iya, padahal nggak ngeh. Kalau aku lebih suka langsung mempraktekkan, langsung kayak langsung aja kita ngelakuin apa yang emang udah diinstruksikan sama dosen-dosen. Jadi ya aku lebih suka praktek daripada teori sih. Tapi tetap teori. Iya, pasti Walaupun ada. aku kayak ngomong. Oke. Sebentar. Gini, kan dosen-dosen kan pasti beda-beda nih sifat-sifatnya. Tentang gaya komunikasinya tuh kalian lebih suka yang kayak gimana sih? Atau misalkan si ibu ini nih gaya komunikasinya tuh enak banget gitu loh, kadang suka ngajak ngopi gitu, atau biasa aja kayak terlalu formal gitu. Kalian main kayak gimana? Sukanya tuh yang kayak gimana? Aku lebih suka dua-duanya. Gak tau kenapa ya, karena aku kan udah beberapa kali merasakan beberapa dosen yang emang memiliki sifat yang berbeda. Kayak misal yang formal banget dapat dosennya, yang santai banget gitu. Jadi aku lebih suka apa ya, sesuai mata kuliahnya juga kali ya. Kalau untuk DAI kayaknya aku lebih suka yang membuat aku tertekan. Oh, iya. Kalau aku lebih santai, Harus ada tekanan gitu. harus ada tekanan kalau aku. Kalau lebih santai kayaknya akunya yang bakal apa ya, melepaskan diri dari ikatan batu, ikatan Tugas itu. tugas itu. Jadi aku lebih suka yang emang ya udah di kelas serius, tapi ada kalanya dosen ini bisa bercanda juga gitu. Kalau untuk gaya komunikasi dosen baik mahasiswa juga itu emang beda-beda ya. Jadi ya kuncinya satu, teman-teman, komunikatif. Ya, komunikatif. Komunikatif itu udah sebagai tagline lah untuk kita berkomunikasi dengan sesama manusia, bukan hanya untuk dosen tapi juga untuk sesama mahasiswa. Ya, tapi itu gaya komunikasi dosen itu tadi kalian tuh jadi berpengaruh nggak sih pas KRS-an tuh kayak aku harus dapat Pak dosen Imam yang ini. biar enak ngajarnya Pak Imam tuh di Langsung kelas ditembak enak gitu ya. gitu. Biar RKS kan? Langsung ditembak. Misal kan ini ya, Iya. gitu. Atau aku harus Pak ini atau ibu ini aku harus dapat mau nih, gitu. Bu Arsyad gitu. Mau Bu Aulia gitu, atau mau Butara gitu. Misal gitu. Terus gimana? Mempengaruhi banget nggak gaya komunikasi beliau ini? Mempengaruhi banget. Mempengaruhi ya. Karena ya itu kata Kak Iza tadi kan komunikasi yang paling penting ya. Jadi kalau misalkan ada dosen yang emang nggak komunikatif dari awal, kayak pasti ada miskomnya kan sama kita, tapi nanti pasti di akhir ditagih. Iya Nah, sih. yang maksudnya tuh maksud mahasiswa itu kan kita butuh komunikasi yang baik gitu loh. Kalau misalkan dari awal dosennya tidak memiliki komunikasi yang baik dan tiba-tiba di ujung dosennya ini kayak punya komplain lah ke kita, kok miskom sama saya, materi saya. Ya itu bukan sepenuhnya salah mahasiswa dong. Harusnya juga memikirkan dosennya yang komunikatif enggak ke mahasiswanya gitu. Ini tuh kan menurut kalian ya, penasaran banget sih sebenarnya. Tanggapan kalian buat kayak kan ada sih beberapa, kan kita sama dosen juga umurnya nggak beda jauh. Bapak-bapak ibu kita kan juga masih muda, ya kan. muda. Yang sekiranya tuh aktif banget gitu di sosmed, kayak nanti follow IG saya, nggak ada kalau saya jadi dosen gitu, nanti follow IG dosen. Nanti suruh minta nama Shopee saya. Kayak gitu. Itu menurut pandangan kalian gimana? Kayak misalkan ada atau ibu ini atau bapak ini tuh aktif banget di Instagram, kayak nge-share
ini ya lagi jalan-jalan nih bareng bapak ibu dosen misal kayak gitu-gitu, itu menurut pandangan kalian gimana? Kalian suka nggak sih lihat-lihat kayak gitu? Suka. Karena ternyata asik gitu ya. Iya, kayak kalau tadi dosennya asik gitu kan, bisa diajak ngobrol enak juga sepertinya gitu kan. Jadi ya kenapa enggak gitu. Jadi mungkin buat bapak ibu dosen Kita aktif sosmed apa ya? Sosmed, mari kita nanti saya follow kok Kak. Iya, nanti kita TikToknya follow. eh, suka nggak nge-follow bapak ibu dosen itu? Maksudnya kayak bapak ini pengen di follow gitu. Iya. Aku pernah nyoba nge-follow salah satu dosen yang emang bener-bener dosen apa ya? Kamu Impianku untuk masuk ke kelasnya beliau, tapi emang mungkin takdirku aja ya nggak pernah kedapetan beliau, tapi pas aku nge-follow IG-nya beliau, aku di-follow back. Aku jadi kayak So sweet. Sampai di hide ke tapi Dia enggak. gitu. Jadi mereka ada suka follow-follow ya. Iya. aku Seru kayaknya aja nggak sih ada kayaknya. Aku ada dulu Oh. di IG yang lama, abis kena ban. Iya ya. Kayak bisa. Ya, kalau dari kita suka nggak follow-follow? Suka. tapi ada yang di follow gak sampai detik ini? Ada. Follow back. Follow back juga banyak. Sama bapak-bapak ibu admin juga. Wah, itu penting apalagi nge-save WA Pak Galuh. Iya, Pak Galuh itu penting. Gak apa-apa disebut Pak Galuh. Pak Galuh terima kasih sudah membantu kita semua. Pak Galuh pengecolon untuk kita semua, jadi nggak apa-apa no sensor, tolong editor jangan disensor ya. Kita Iya, karena Pak Galuh itu sangat Galuh. berjasa bagi kita. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Lagi. Kamu di mahasiswa sekarang, kamu Era sekarang. punya saran gak sih buat dosen-dosen gitu, baiknya gimana sih ke Gen Z? Nanggepin teman-teman Cita-cita, kalian juga kan iya. gitu. Mungkin jawabannya tuh nggak harus yang dari kata saya, tapi lebih ke kalian lihat dari teman-teman kalian gitu loh. Harusnya tuh gimana cara mengajar mereka biar mereka tuh apa ya, lebih ke kayak masuk gitu loh ke merekanya ya. Ya jadi nggak di tengah-tengah ternyata nggak masuk nih antara kita gitu komunikasinya. Gimana Kak? Agak berat sebenarnya. Iya, aku juga takut ngomong. Karena mungkin juga mewakili teman-teman sekalian ya. Buat mungkin cara mengajar atau cara komunikasi Bapak Ibu dosen yang enak buat kita terima. Itu sebenarnya nggak bisa diratakan atau disamaratakan. Karena balik lagi mahasiswa ini banyak, kepalanya juga beda-beda, isi hatinya pun juga beda-beda. Cara-caranya belajar juga beda-beda. Jadi kalau secara terang-terangan mau nggak mau mahasiswa yang menyesuaikan dosen. Betul. Tapi juga penting kalau buat zaman sekarang dosen juga melihat bagaimana sih kondisi mahasiswa-mahasiswanya dari lingkup kelasnya sendiri aja dulu, nggak langsung kayak kelas besar gitu, nggak langsung kayak secara masif banyak, tapi bisa dari kelasnya itu sendiri mengenal lebih dekat lah mahasiswanya itu kayak gimana, si A kayak gimana, si B kayak gimana, si A minimal kosnya di mana, rumahnya di mana. Jadi bisa memperkirakan dia tuh kalau kelas pagi berangkatnya jam berapa, bangun jam berapa, nugasnya sampai jam berapa, terus berangkat pagi lagi. Karena setiap kepala itu beda-beda. Jadi kalau saran saya buat Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa teman-teman semua, sama-sama saling mengerti. Karena kalau diberatkan pada satu pihak, nggak bakal bisa. Ya bakal jalan. Kuncinya di sini adalah saling mengerti. Kayak gitu. Kalau dari Sabrina? Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama ya kayak Kak Giza. Karena kita nggak bisa jalan sendiri. Kita emang benar-benar harus sejalan lah. Minimal visi misi antar mahasiswa sama dosen itu ya kita emang harus, kalau misalkan mahasiswanya ada kekurangan, dosen yang menambahkan. Kalau misalkan dosen mungkin ada kekurangannya juga, mungkin mahasiswa kan nggak mungkin bisa langsung bilang ke dosennya. Mungkin lebih ke apa ya? Gimana ya dosen, gimana ya, aku juga bingung, aku takut ngomong soalnya aku kayak serba Takut. Kayaknya salah, enggak pasti. gimana ya, ya itu sih, kita nggak mungkin bisa mencapai suatu tujuan kalau kita nggak sejalan. Ya sih. Berarti harus Saling ya, mengerti, saling mengerti. saling mengerti yang penting. Iya. Mahasiswa mengerti dosen, dosen mengerti Kadang mahasiswa. juga mahasiswa kan
gak semuanya tuh berani gitu ya. Bener. Mungkin yang kayak tadi juga udah disinggung tentang mental illness. Kadang anak-anak tuh kadang nggak mau kayak cerita kalau dosennya tuh nggak kenal kita dulu gitu loh. Iya nggak sih? Kayak, Betul. aduh pengen cerita tapi aku nggak tahu dosennya tuh kayak gimana. Dosennya juga ternyata nggak deket sama kita gitu kan. Atau kadang juga ada yang bapak ibunya, kok anak ini diem kenapa ya? Tapi nah itu kan jadinya emang harus komunikasi, lagi-lagi kita harus berkomunikasi antara satu dan lainnya. Betul sekali. Gitu. Jangan takut untuk berkomunikasi. Ya, jangan takut untuk ngomong sih ke dosen-dosennya. Tuh, bapak ibu kita tuh baik. Iya, iya kok baik banget. Baik-baik. Sangat baik-baik. Ada beberapa baik. dosen yang bahkan aku ngelihatnya tuh kayak aduh dosen ini kayaknya killer banget ya. Tapi ternyata pas udah masuk semester 1, 2 kayak wow, Seru sekali seru gitu sekali. kan. Kita bahkan sampai tiktokan bareng loh. TikTokan dong. Asik gitu dong. kan ternyata. Jadi itu lebih ke saling mengenal sih sebenarnya. Betul, saling mengenal. Buat teman-teman yang lain juga mungkin ada yang punya ketakutan ya buat mengenal dosen. Jangan takut teman-teman. Kita ya sesuaikan aja. Yang penting tuh tetap saling menghormati. Betul. Tahu lah Tahu batasannya. batasan. Iya. Jangan gitu. Mana Pak? Ini nggak boleh itu. Ini tuh dosa ya. Pengalaman banget sih kayaknya. Dosa. Pengalaman ya. Dosa ya. Tapi aku pernah loh kak. Aku gini ya, aku nggak sengaja. Jadi ceritanya dosen ini lewat nih. Aku lagi serius apa ya? Mungkin emang karena aku salahku juga kan apa ya. Terus diginiin sama dosennya, disapa lah akunya, sap gitu. Oh gini, woi gitu kan. Aku juga pernah. Aku juga pernah. Maaf Bu. Maaf ya Pak, saya mohon maaf begini. Udah gitu lah. Ini lagi apa nih Dek? Oh iya Bu, lagi nih. Baru ngekang kalau kita lihat ya, apalagi cuma panggil nama. Kan udah dibilang kita sama dosen-dosen tuh usianya tuh nggak jauh, jadi bapak ibu dosen kita tuh masih sama kayak mahasiswa, jadi ya udah. Fun fact nih, aku pernah ngira ada dosen, salah satu dosen. Ini kukira cutting. Wah, kan kayak gitu. Seawet muda itu kan. Iya, berarti dosen-dosen di ini lumayan gitu kan ya. Aku malah kebalikannya lagi temenku. Parah banget Bu. Dipanggil siapa online ya gitu. Ini dosen siapa ya? Ternyata temenku. Sorry ya, sorry banget. Terakhir mungkin aku mau ngasih saran juga nih. Boleh sebagai sharing ya sebagai orang tua. Ada lagi. Karena Kak Zikria ini wah. Iya, aku juga sesepuh. mengenal Kak Zikri ini sangat sepuh gitu. Apa ya? 4 tahun loh guys, pas loh ini. Pas. Arak-arakan Semoga nanti nular, Kak. semoga nular. Arak-arakan nanti. Pasti nular, pasti nular. Amin. Apalagi dulu Nggak usah tidur aja. Gak setidur teman-teman. Mungkin dosen-dosen atau teman-teman tuh nganggapin itu hal kecil, tapi sebenarnya itu gede. Kayak misalkan abis kelas atau apa gitu, mungkin bisa ngasih semangat antar teman, atau dosen tuh ngasih semangat ke mahasiswa, semangat yang ngerjainnya gini-gini. Karena kita nggak tahu gitu masa apa latar belakang dari mahasiswa itu, mungkin capek lagi kesini tiba-tiba dikasih semangat, ternyata wah dosennya perhatian ya, walaupun cuma semangat aja itu kan general ke semua orang kan, tapi ternyata satu orang bisa nyentuh gitu. Menurut aku kata-kata semangat tuh penting banget. Fun fact, aku juga suka kalau yang misalkan kita habis, Bu saya mau asistensi ini ya ini ya semangat ya selesai, kamu bisa. Itu kayak oke, ini bisa, aku bisa gitu. Yang 5% jadi 100% kita Bener, aku benernya. bisa gitu. Jadi tuh kayak kebetulan ya gitulah, enak gitu loh jadinya kayaknya kan. Tiba-tiba Apalagi, dosen bilang semangat ya. kayak harus gitu terus ya kalian gitu, Disemangatin dosen. Soalnya aku pernah pas semhas, pas masuk tuh deg-degan, terus tiba-tiba dosen Pak Krisna, Pak makasih ya Pak. Aku tuh suka nanya-nanya struktur ke dia karena aku kurang paham tentang struktur gitu. Aku suka nanya-nanya, terus tiba-tiba Pak Krisna masuk, Zikria semangat ya, langsung kayak tuh kayak suka banget, apalagi kayak dibelain itu kayak ini kayak misalkan waktu ngomong terus ada yang salah terus kayak enggak maksudnya anak ini tuh gini tuh kayak pasti kayak itu sangat banget gitu ya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membimbing kita dari semester awal sampai sekarang ya, sampai lulus ya.
Ini aku boleh sebut merek gak sih? Kalau aja, kalau baik sebut aja ya. Bu Haris, love you Bu. Bu Haris bener-bener kayak kita setiap asistensi nih, di akhir asistensi tuh mesti Bu Haris kayak, ayo semangat nih, bisa gitu kayak. Nggak ada dosen, bukan nggak ada sih, jarang sekarang. Yang kayak terima kasih Bu Haris. Jadi pengen nyebut merek juga lagi. Iya, aku juga. Wow, terima kasih banyak ya Bu. Saya bisa bertahan sampai di sini karena ya terima kasih karena kebetulan ini beliau adalah dosen wali saya. Oh, baik. Terus Dosen wali tuh ngaruh banget tahu. Sumpah. terus Bu Tara juga deh kalau gitu. Ibu. buat terima kasih banyak. Kebetulan dosen wali juga dosen pembimbing. Mantap. Terima kasih Sama Bu. Bu, terima kasih Bu. Ya terima kasih buat Pak Vicky juga ya Pak. Terima Pak Vicky. kasih. Pak Vicky tuh bener-bener makasih. Oh ya, Pak Vicky loh. Iya, kalau semua dosen segini Pak Vicky tuh gini Iya, gini gitu. Jadi kayak Pak Vicky. Enggak sih buat semua dosen Semua kami dosen, ucapkan ya. terima kasih banyak karena Bener, kalau bener. disebutin banyak sekali. Iya, Banyak sekali. Betul. Terima kasih Kita- banyak Bu, Pak, karena atas bimbingan Bapak dan Ibu kami bisa mencapai sekarang ini dari yang nggak tahu jadi Nggak tahu. apa-apa. Gitu. Dari yang mungkin salah jurusan. Ya jadi kayak merasa passionnya di sini karena dosen-dosen. punya passion di sini gitu. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau datang ke sini ngobrol-ngobrol Ditanya-tanya. ya sama kita Pertanyaannya bahaya sharing. Sampai takut banget ngomong. Iya, kita juga takut. Sangat-sangat Fun sensitif ya. fact kita juga takut. Ini yang punya ide kayak gini siapa sih namanya? Mungkin nanti bisa Waduh. Kalau kayak disensor aja. mukanya kita Iya kayaknya mukanya disensor. suaranya Terima kasih ya udah nyempetin nyempetin waktu. waktunya dari Terima kasih, kesibukan. Pasti sibuk kalian. banget kan, sibuk banget. Semangat dutanya. Semangat juga MC-nya ya. Terima kasih banyak. Top udah sampai AI lagi. Semangat Udah kuliahnya. Semoga bisa tepat waktu, dia lancar-lancarin semua. Betul, semangat juga buat yang mau menyentuh tugas akhir ini. Abis Oh iya. ini kan masih Oh iya, semester lima ya? sih tapi masih semester 5. Mukanya gitu banget. Tapi kemarin itu fun fact udah diarahin buat Bagus. Aku dulu diarahin dari perwalian pertama. Fun fact aja sih. Tapi emang harus Tapi nulis emang harus satu. ya harus gitu. Kalau nggak gitu ya, Ya enggak keburu. dipikirlah nanti kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit kayak gitu. Dah, kayaknya Ya, udah kayaknya lama udah banget lama ngomongnya. banget kita ngomong ke sana ke sini sana ke sini ya. Ngalor ngidul. Langsung aja deh. Kita tutup nih. Ya, Karena waktu podcast udah hari lama. ini. Sampai jumpa lagi di Ngontur episode selanjutnya Bersama narasumber-narasumber yang lebih menarik lagi. Ini juga menarik. Ya, Nanti tapi pasti mungkin ada aja lagi ada ya. lebih menarik. Lebih menarik. Kita Terus- mungkin undang Ya, presiden-presiden. kita undang itu ketua himpunan mungkin, mungkin, terus yang gitu ya. berprestasi-prestasi apalah gitu ya. Kita ngundang dosen langsung. Iya, dosen langsung takut. Kalau dosennya Pak Vicky nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Sampai bertemu lagi di Ngontor selanjutnya. Dadah. Bye bye.